Indonesia dikenal dengan beragam budaya yang tersebar di seluruh daerah. Selain makanan khas daerah, Indonesia juga memiliki permainan tradisional yang sangat beragam. Bermain permainan tradisional dapat melatih kreativitas anak dan kemampuan motoriknya pun terlatih. Berikut adalah contoh permainan tradisional Indonesia. Bola keong atau bola bekel. Permainan bekel merupakan permainan tradisional yang mendapat pengaruh dari budaya Belanda. Sebab kata bekel sendiri berasal dari bahasa Belanda, bekelspel atau bekelen. Di balik permainan ini terkandung makna filosofis menurut adat Jawa yang mempercayai bahwa bola bekel adalah simbol hubungan manusia dengan Tuhan dan manusia dengan sesama manusia. Permainan bekel yang awal mulanya berasal dari tanah Jawa ini merupakan permainan tradisional yang cukup populer di Indonesia. Permainan bekel biasanya dimainkan oleh 2-5 orang pemain dengan cara bermain yaitu: yang pertama, pemain melakukan pengundian untuk menentukan urutan bermain. Yang kedua, pada babak pertama, pengumpulan biji bekel dilakukan secara bertingkat. Pada babak pertama, pemain mengambil 1 buah biji bekel pada pantulan bola pertama, mengambil 2 biji bekel pada pantulan bola kedua, dan seterusnya. Yang ketiga, pada babak kedua, biji bekel diatur dengan posisi menunjukkan sisi yang sama. Yang keempat, pada babak ketiga, biji bekel diatur sama dengan posisi menunjukkan sisi berbeda dari babak kedua. Sejarah dari permainan congklak yaitu permainan ini telah lama berkembang di Asia, khususnya kawasan Melayu. Menurut sejarah, congklak pertama kali masuk ke Indonesia dibawa oleh bangsa Arab yang datang untuk berdagang dan berdakwah. Para arkeologi dan para ahli mempercayai bahwa congklak berasal dari Timur Tengah lalu berkembang di Afrika. Lebih lanjut, para ahli juga mempercayai bahwa congklak merupakan permainan tertua di dunia. Tata cara permainan congklak. Congklak dimainkan oleh 2 orang yang saling berhadapan menggunakan papan yang terbuat dari kayu atau plastik. Ukuran papan kurang lebih 40-50 cm. Papan tersebut berisi 14 lubang kecil yang saling berhadapan dan lubang besar di kedua sisi kanan dan kiri. Masing-masing permainan dibagi 7 lubang dan 1 lubang besar. Setiap lubang kecil diisi 5-7 biji kerang atau sawo, sedangkan lubang besar dibiarkan kosong. Lubang besar dianggap sebagai gudang penyimpanan permainan. Cara bermainnya adalah 2 orang pemain ini secara bergantian untuk memilih 1 lubang kecil miliknya. Kemudian, biji pada lubang tersebut dipindahkan satu persatu ke lubang lain searah jarum jam, sampai biji dalam genggaman habis. Permainan akan berakhir saat biji di semua lubang kecil kosong dan berpindah ke lubang besar. Pemenangnya adalah ditentukan dari jumlah biji terbanyak di lubang besar masing-masing pemain. Sejarah permainan jengket atau engklek adalah permainan tradisional yang memanfaatkan bidang datar sebagai arena bermainnya. Permainan ini umumnya dimainkan oleh anak-anak perempuan. Ada 2 pendapat tentang sejarah permainan engklek yang cukup dikenal hingga kini. Teori pertama mengatakan bahwa permainan engklek diperkenalkan pertama kali oleh Belanda saat menjajah Indonesia. Dalam bahasa Belanda, permainan ini dikenal nama Zondag-Mandag. Kemudian nama ini diadopsi dalam bahasa setempat menjadi Sunda-Mandag. Pendapat lainnya mengatakan bahwa permainan ini serupa dengan permainan dari Britania Raya yang disebut dengan hopscotch. Permainan hopscotch usianya sangat tua, sudah ada sejak zaman Kekaisaran Romawi kuno. Engklek dimainkan dengan cara melompat dengan 1 kaki pada kotak-kotak yang telah dibuat. Untuk kotak yang letaknya bersebelahan seperti sayap, pemain diperbolehkan meletakkan kakinya pada kedua kotak secara bersamaan. Adapun penjelasan lengkap teknik bermain engklek adalah sebagai berikut. Pertama, semua pemain melakukan hom pimpang. Yang menang mendapatkan giliran pertama. Pemain pertama melemparkan gaco dan tidak boleh melebihi kotak yang telah disediakan. Jika gaco melebihi kotak, maka pemain dinyatakan gugur. 2. Pemain pertama melompat dengan 1 kaki, kemudian kembali lagi dengan mengambil gaco yang ada di kotak 1 dengan posisi kaki 1 masih diangkat. 3. Setelah itu, pemain melemparkan gaco tersebut ke kotak 2. Jika keluar dari kotak 2, maka pemain dinyatakan gugur dan diganti oleh pemain berikutnya.